Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita pertemukan kembali untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita hari ini. Kita bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang telah menyatakan dalam hidup kita. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita.
kami sungguh bersyukur Tuhan, karena perkenanan-Mu kami ada di tempat ini. Kami menaikkan syukur kami menaikkan pujian kami sebagai rasa ucapan syukur kami dan pengampunan kami atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap kami semuanya, agar kami boleh merasakan berkat-berkat surgawi yang telah Tuhan sediakan buat kami hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti hanya dalam pertolongan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, ini kami naikkan. Haleluya, amin. Tuhan, sama untuk tetap berdiri. Ya, kita akan bersukacita memuji Tuhan pagi ini karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Dia sungguh baik.
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, satu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, jikalau pagi ini kita bisa kembali bertemu dalam suasana ibadah dan kita masih dalam suasana Paskah Bapak Ibu. Dan berbicara mengenai Paskah, ternyata ada peristiwa tidak hanya tentang kematian dan kebangkitan, tetapi ada peristiwa yang harus kita renungkan bersama-sama, yaitu berbicara tentang penampakan Yesus. Kadang-kadang kalau berbicara mengenai tentang istilah penampakan, itu adalah istilah yang sangat negatif. Ada orang kalau ada penampakan, itu sesuatu yang misterius, sesuatu yang menakutkan, atau sesuatu yang bisa mengganjal dalam hati ini, ada perasaan was-was. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa berbicara mengenai tentang penampakan Yesus ini adalah satu hubungan. Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang barangkali ketika orang itu lama ya tidak berjumpa, kalau itu kemudian kita berjumpa, ketika ada hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang bisa dikatakan sangat dekat sekali, pasti akan ada perasaan yang sangat happy sekali, perasaan yang sangat senang sekali. Berbeda kalau orang yang tidak pernah berjumpa atau tidak kenal, atau orang itu tidak pernah kita tahu siapa dia, atau kita ketemu ya biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara, ternyata penampakan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati itu adalah bukti tentang kuasanya. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 20 itu sebagai pengantar. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ini menjadi perenungan bagi kita semuanya. Pada waktu itu memang ada perasaan yang dikatakan di Alkitab dicatat mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Mereka bisa dikatakan sampai bersembunyi. Mereka sampai menjauh dari kerumunan, bisa dikatakan ketemu dengan orang-orang Yahudi, karena bisa nanti ditangkap dan juga bisa akan diakhiri dan juga bisa akan disalib dan juga akan mati seperti Yesus. Mereka mengalami satu ketakutan sehingga mereka mengunci rapat-rapat rumah itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah ada peristiwa yang menarik. Pada waktu itu datanglah Yesus dan di sana dikatakan berada di tengah-tengah para murid dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita bisa melihat, kita bisa merenungkan, ternyata berbicara mengenai tentang ketakutan itu dibutuhkan damai sejahtera dari surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak mengalami satu ketakutan di dalam 1 tahun pada masa pandemi ini? Siapa yang tidak mengalami perasaan was-was? Siapa yang tidak mengalami perasaan khawatir dalam kehidupan kita dalam 1 tahun ini? Tetapi Tuhan katakan dengan jelas bahwa damai sejahtera itu ada dan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya di situ Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus jelas menunjukkan tangannya dan juga lambungnya. Kalau kita secara manusia tidak mungkin ini bisa bangkit dari antara orang mati. Tidak mungkin ini Yesus. Tidak mungkin ini adalah guru mereka. Tetapi ini menjadi perenungan buat kita semuanya. Ternyata penampakan Yesus ini menjadi bukti tentang kuasanya. Penampakan Yesus itu adalah satu hal yang penting, karena ini menunjukkan bahwa alam maut
Kedagingan itu tidak bisa dikalahkan dengan apa? Kerohanian. Ini menjadi perhubungan buat kita semuanya. Mengapa sampai penampakan Yesus itu penting? Ini jelas sekali bahwa Tuhan mau meneguhkan para murid-murid. Dengan adanya Yesus hadir bersama-sama dengan mereka bisa menjalin hubungan kembali dengan baik. Demikian juga pada saat pagi ini, bahwa penampakan Yesus, bahwa itu adalah bukti kuasanya, ini adalah menjadi peneguhan iman kita. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ini meneguhkan iman kita, bahwa kelak nanti kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Bahwa Yesus mati, dan Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, dan Dia bertata di sana. Amin, Bapak Ibu. Ini meneguhkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Selama kita masih ada di dunia ini, kita harus terus tinggal di dalam Tuhan. Ada dua hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengapa penampakan Yesus itu sebagai bukti tentang kuasanya seperti apa? Bahwa Tuhan melakukan penampakan selama 40 hari. Itu menguatkan iman, Bapak Ibu. Tapi saya akan ambil satu ayat saja, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mengambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca bersama-sama. Ya, cukup besar ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya baca sekali lagi. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada dua hal yang akan saya bagikan, bahwa penampakan Yesus itu adalah bukti tentang kuasanya. Tuhan Yesus menampakkan, menunjukkan diri, itu berbicara mengenai tentang power ilahi, Bapak Ibu. Yesus menunjukkan diri dan menampakkan diri sampai 40 hari, dan itu dilakukan berulang-ulang. Ini bukti bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ada dua hal. Yesus berkuasa dalam hal apa? Yang pertama adalah Yesus berkuasa atas kehidupan. Di situ kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa penderitaan Yesus secara kedagingan, secara kemanusiaan telah selesai. Yesus tidak lagi merasakan sakit apa itu dicabut. Tuhan Yesus tidak merasakan apa itu dipangku. Dari sisi kemanusiaan, Tuhan Yesus tidak merasakan sakit apa itu ditombak. Tuhan Yesus tidak merasakan lagi apa yang memakan anggota duri. Tuhan Yesus tidak merasa sakit hati ketika Dia diludahi. Ini membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan. Kehidupan di dunia ataupun kehidupan di surga. Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan di dunia ini pasti semuanya akan mengalami penderitaan secara kedagingan. Kita bisa mikir, bisa stres, tubuh ini terbatas. Mas Pur katakan 70-80 itu penderitaan, Bapak Ibu. Tidak ada yang 90 kuat atau semakin 100 itu semakin hebat. Dan kita mencatat 70-80 setelah itu penderitaan. Artinya bahwa kedagingan ini sangat rapuh sekali. Tubuh fisik kita ini sangat lemah sekali. Tetapi selama kita ada di dalam Tuhan, kita punya pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Karena Yesus berkuasa atas kehidupan. Maka Yesus berkuasa tidak hanya berkuasa tentang kedagingannya, tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa penampakan Yesus, bahwa Yesus berjumpa dengan murid-murid, ternyata ada kuasa atas kehidupan. Tidak hanya kehidupan di dunia, tidak hanya soal tentang makanan, tidak hanya soal tentang pakaian, tidak hanya soal tentang kekayaan, tetapi ada hal yang penting, yaitu berbicara apa? Perlengkapan rohani kita.
harus kita persiapkan. Ketika kita perbanyak ibadah kita kepada Tuhan, tubuh jasmani ini lemah, tetapi tubuh rohani ini itu sangat kuat sekali. Dia ada kehidupan saat ini dan ada kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita saat ini merasa penderitaan, ya 1 tahun masa pandemi penuh dengan penderitaan, barangkali kita ada penderitaan tentang keuangan kita, barangkali kita ada penderitaan di fisik kita, tubuh kita, barangkali ada penderitaan, ya sakit hati dengan peristiwa-peristiwa yang muncul dalam 1 tahun ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan kita, tetapi kita diingatkan bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan kita, kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang akan datang. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita harus memperlengkapi diri dengan tubuh rohanian. Karena ibadah, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menampakkan diri, seperti saya sampaikan, Tuhan menampakkan pasti kepada orang-orang yang Dia kenal. Tuhan akan menunjukkan diri kepada orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan akan berjumpa dengan orang-orang yang Dia betul-betul tahu ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Demikian juga ketika kita sudah saatnya, sudah waktunya nanti, Tuhan juga akan mengalami, kita akan juga mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan secara rohani. Memang secara fisik kita sangat terbatas sekali, tetapi ketika kita perbanyak ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan, maka itu akan memperbanyak tentang kuasa atas kehidupan kita. Maka selama Tuhan masih memberikan dan mengizinkan kita hidup, bahwa ternyata Rasul Paulus juga menegaskan, ternyata bahwa hubungan dengan Tuhan, dengan persekutuan, dengan ibadah itu sangat penting sekali, karena itu bermanfaat. Keberuntungannya tidak tentang hari ini, tapi tentang hari esok. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua di ayat yang ketiga B sangat jelas, penampakan Yesus bukti kuasanya. Kuasa tentang apa? Yesus berkuasa akan kerajaan Allah. Bisa dikatakan ayat ketiga B, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang, tidak hanya sekali Bapak Ibu, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, banyak penafsiran tentang berapa kali Yesus menampakkan. Tetapi saya mau katakan bahwa penampakan Yesus ini adalah bukti tentang kuasanya. Dia berkuasa akan kerajaan Allah. Mengapa kok sampai Tuhan Yesus perlu menampakkan diri? Ternyata Tuhan mau mengingatkan, mengulang kembali tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Kerajaan kita bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Tempat tinggal kita bukan berbicara mengenai tentang ya sebagai warga negara Indonesia, ya saat ini secara legal ya. Tapi kita punya warga negara surgawi. Kerajaan Allah ini berbicara mengenai tentang pemerintahan, bahwa Yesus Kristus itu berkuasa tentang kerajaan Allah. Karena Dia yang memiliki dan Dia yang mempunyai, Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan kalau saya masuk ke rumah seseorang, saya nggak pernah merancangnya, nggak pernah membangunnya, nggak pernah masuk. Kira-kira saya bisa ngomong nggak kepada orang yang lain, oh rumahnya itu kamarnya ada 4, ya kamar mandinya ada berapa, ya dapurnya seperti ini. Nggak mungkin saya bisa ngomong, Bapak Ibu. Kalau saya tidak membangunnya, kalau saya tidak menempatinya, kalau saya tidak ada di dalamnya. Yesus tahu betul tentang kerajaan Allah, maka Dia bisa ngomong tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yesus karena Dia yang memerintah kerajaan Allah itu, dan Yesus karena Dia tinggal di dalam kerajaan Allah itu, dan Kristus Yesus adalah Dia yang memimpin kerajaan Allah itu. Dia tahu betul, karena kehidupan manusia tidak hanya kehidupan yang ada di dunia ini, tetapi kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang sangat penting supaya mereka bisa tinggal di dalam kerajaan Allah. Maka bahwa penampakan Yesus Kristus ini adalah bukti tentang kuasanya, karena Tuhan Yesus bisa berbicara tentang kerajaan Allah. Dan ketika Dia ngomong berbicara tentang kerajaan Allah, tidak hanya sekali 2 kali, dan berulang-ulang kali. Artinya ini adalah penting bagi kita semuanya, bahwa kita diingatkan bahwa kehidupan kita tidak hanya kehidupan
yang ada di dunia ini. Maka selama kita masih hidup, mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bersama-sama, bukan membangun kerajaan yang ada di dunia ini, ya, bukan memperbesar, ya, pengaruh secara kedagingan, tapi kita punya fungsi, punya tugas. Selain kita menerima kuasa kehidupan, kita juga akan menerima kuasa tentang kerajaan Allah. Karena Yesus telah memberikan kunci kerajaan Allah itu, yaitu apa? Yaitu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka jangan sampai kita sekali-sekali meninggalkan Yesus, karena Yesus adalah kunci untuk masuk dalam kerajaan Allah. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti punya pengharapan yang baru terus dalam Tuhan. Selama di dunia ini, situasi apapun, ya, kita berdoa. Saudara kita di NTT beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan, ya, ada gempa di Malang, kita doakan. Ya, inilah kondisi dunia, Bapak Ibu. Tapi bagi kita, saya percaya bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu punya pengharapan. Walaupun dunia digoncang, ada gempa dan lain sebagainya, tetapi bagi kita terus menaruh hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas dunia dan yang akan datang. Nah, ada tugas. Ternyata Bapak Ibu, dalam satu rangkaian kisah para rasul itu, saya baca ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, ternyata kuasa Tuhan itu diberikan juga kuasanya kepada kita. Asalkan Roh Kudus turun di atas kita, dan kita punya tugas. Tugas kita apa? Menjadi saksinya. Kita juga harus mewartakan tentang kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk golongan kita saja, tetapi ada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Itu yang harus kita wartakan, kita akan bagikan tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ternyata itu diperuntukkan sebenarnya untuk semua manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah menjadi saksinya, Bapak Ibu. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus. Di keluarga, masyarakat, tempat pekerjaan kita, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan, bahwa semuanya itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup di dunia ini dan kita terus menaruh hati kita kepada Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dan Tuhan akan menambahkan diri secara pribadi lepas pribadi. Lalu sudah Tuhan menambahkan pribadi, perjumpaan yang pribadi, Tuhan akan memberikan kuasa atas kuasa kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang tentang kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, biarlah momen Paskah kita renungkan bahwa penampakan Yesus itu betul-betul bukti kuasanya atas kehidupan manusia. Mari kita terus dekat kepadanya. Amin. Kita akan berdoa, kita akan menyiapkan diri masuk dalam perjalanan hidup. Terima kasih Bapa di surga, Bapa telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Engkau Allah yang luar biasa, dan kami pun hidup di dalam Engkau adalah hidup yang terus menaruh pengharapan bahwa kelak nanti pun kami akan mengalami perjumpaan yang begitu luar biasa. Dan selama kami hidup, kami terus membutuhkan kekuatan, kuasa ilahi untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa kerajaan Allah telah Engkau sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih buat pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih buat pengampunan dosa-Mu. Dan terima kasih buat keselamatan. Dan terima kasih buat surga. Terima kasih buat kerajaan Allah bagi kami semuanya. Ajari kami supaya kami terus mengasihi Engkau selama-lamanya, seperti Allah mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami pun akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, siapkan hati kami dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyanyi.
terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, perjamuan kudus sebagaimana akan kita adakan adalah hal yang sangat penting seperti pada lembaran yang saya berikan kepada saudara. Saudara, perjamuan kudus atau Paskah adalah jantung kekristenan. Jadi mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat-ayat yang ditayangkan, kalau tidak itu diceritakan dalam 1 Korintus, yang memang ada ayat-ayat lain dalam Yesaya pasal yang ketiga, dalam beberapa ayat-ayat lain. Tapi saya ambilkan dari 1 Korintus pasal 11. Mari kita akan renungi ini. Tolong Joyce membacakannya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu dilakukan oleh gereja sejak dulu, saudara sekalian. Roti adalah tubuh, gambaran tubuh dari Yesus Kristus. Kemudian cawan yang menggambarkan anggur sebagai gambaran Tuhan Yesus. Mari kalau kita melakukan ini, kita mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Mari kita pegang roti. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di depan kami ada roti yang adalah tubuhmu sendiri yang kami ingat setiap pertemuan supaya kami diingatkan bahwa tubuh Yesus Kristus adalah pintu menebus dosa-dosa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Pada saat ini kami akan mengikuti perjamuan kudus dan bila menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan roti ini yang adalah tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Berikutnya mari kita pegang cawan yang adalah anggur, adalah sebagai gambaran tubuh darah Yesus sendiri yang telah tercurah untuk siapa? Untuk dunia ini, yaitu untuk saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan menyanyikan pujian tadi sekali lagi. Raja
nama-Mu. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Ada yang mengalami persoalan-persoalan mengatasinya ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dalam masa pandemi ini ada persoalan-persoalan, tolong Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang memberkati semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kedangkan tangan kita menyanyi pujian. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita orang percaya mengatakan amin.